Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah Jangan membangkitkan begitulah. semua orang dalam kubur. Mana? Loh, kok jangan Bentar, begitu? bentar, bentar. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar, saya cari ya. Nehe, Enggak, Yang nehe. ram enggak, yang rampok tuh yang ini nih. Ini yang rampok nih 2 Korintus 11 nomor 8. Siapa ini? Jemaat-jemaat lain pelaku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku si Paulus Saul Tarsus dapat. Nah ini kamu, ini si perampok. Nah, sorry tadi 59 Itu ya. bukan Al-Hasr bukan ya. harta rampasan perang ya, Bang Moto ya. Ini nih yang tukang perampok tuh yang ini nih. 2 Korintus 11 nomor 8. Siapa tuh? Nah, ini surah 5 Al-Hasr. Al-Hasr. Oh, Al-Hasr toh. Ngomong dong dari tadi. Loh, tadi kan saya sudah mengatakan surah 59 apa sih? Ya memang lidah-lidah pemakan babi itu lidahnya memang kaku. Oh iya, berarti berbeda dengan kita ya yang peminum Berbeda lah onta dengan ya? umat Iya, Islam. Kalau umat iya. Islam kan tidak makan babi. Iya, tapi Anda meminum kencing onta kan? Enggak, di Indonesia enggak ada onta. Jangan bilang begitu. Enggak ada bilang onta begitu. di Indonesia. Iya, jangan bilang begitu ya. Iakan saja. Enggak apa-apa, kita minum air kencing unta. Kamu minum racun ya? Iya, sejak kapan? Hah? Berani nggak? Sejak kapan? Berani nggak? Sejak kapan saya bilang? Loh, Loh, sejak kapan? ini disuruh nih. Di mana? Ini. Di mana? Jangan coba Tuhan alammu. Jangan coba Tuhan alammu. Oh, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh nyoba? Yang mana? Yang mana? Baca 59, jangan lari. Iya. Jangan lari. Markus 16:18. Jangan, kita baca dulu. Ini nih Markus nanya. Ya udah kita minum kencing otak, kamu minum racun ya, berani nggak? Kamu diam dulu. Berani nggak? Kamu Nah, diam dulu. Matius 16 nomor 18. Mereka akan memegang ular. Kamu tidak paham. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Baca perikopnya di situ apa? Iya. Ya, Nih. perikopnya apa di situ? Apa perikopnya di situ? Nah, Perikopnya baca di situ. apa? tanda-tanda ini akan mulai menyertai baca. orang-orang yang percaya. Nah, Mereka akan mengusir kamu setan-setan Iya, betul. demi Iya, namaku. iya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Stop. Ya. Nomor 18, mereka akan memegang ular. Kamu Dan nggak sekalipun usah mereka mengalihkan. minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka Dulu. akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Minum racun lu. Terus bisa nggak kamu diam? Kamu nggak usah mengalihkan. Ini minum bicara. racun. Kita baca dulu 59 tadi. Apa katanya? Ayo, siapa tuh si Romo? Enggak, ini minum racun dulu gimana? Kamu diam dulu, Krios. Jangan. Boleh. Kenapa? Boleh. Kenapa? Nanti Ya kita nggak apa-apa. bahas- Gua nggak apa-apa. Saya Eko, minum kamu diam air dulu. apa kencing unta nggak apa-apa. Kamu minum Iya, racun kamu ya? diam dulu. Iya, kamu diam Suruh dulu. Yesus tuh. Iya, kamu diam dulu. Kita bahas satu persatu. Enggak gimana? Mau nggak? Ya, nanti kita ke sana. Ya. Sekarang aja nggak usah nanti. Nanti Orang kesana. bahas dari barusan ya Romo ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa dong. Kamu nggak usah mengalihkan percakapan. Nggak ada yang mengalihkan. Konsep kita bukan di situ. Konsep kita tadi 59, oke? Tadinya katanya suruh minum kencing onta. Ya udah kita ikutin ya Romo ya. Dia suruh minum racun maut. Kamu diam. Nah, takut kan? Kamu diam. Kalau berdiskusi, saya tidak takut dengan 1000 Dibilangin orang pun yang Bible suka berdiskusi. pasang badan. Berdiskusi kepada Nggak percaya. kalian. Karena orang itu nggak bisa didiamin. Kalian tuh harus Minum melawan racun maut, dengan keras. Ya. Kalau- ya. Karena semakin Makanya, kita bersama kalian, semakin kalian itu kalau ngomongin sosok hebat Al-Quran sekali. itu hati-hati karena Kal- biblos akan menampolmu. Nehe. Semakin kita diamin kalian, semakin kalian menjadi. Itulah ilmu kalian. Tapi Kok harusnya semakin kita harus barbar. menjadi-jadi? Iya. Masih menjadi Iya, menjadi orang kalian kita gitu. jadi santai kok. Seakan-akan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kalian itu rame-rame gitu. Jangan mental patungan. Jangan lah. gagap santai, jangan gagap. Jangan mental Suruh minum patungan racun lah. kok gagap sih. Jangan mental patungan saya bilang. Ya, jangan mental patungan saya bilang. Enggak, kok langsung Iya. gagap gitu. Ya, gentleman itu dia siap Gentleman itu berani minum racun maut suruh Yesus. Tidak seperti begitu. Nalarmu Itu yang baru gentleman. salah dirimu konslet.
Tahu nggak Loh, kok saksi kok konslet sih? Pikiran Yesus yang nyuruh minum racun maut kok Pikiran kita konslet. disalahin Santai bilang Pak Nek, konslet. sabar Makanya Pak saya Nehe, bukan sabar karena kalian Ini di sini ujian Pak patungan Nehe, sini. ini Karena di sini ujian. patungan kalian di sini, mental patungan kalian di sini. Tahu nggak? Iya, mental patungan kalian. Ya udah, Kalian, ya, kasihan Anda, saya, ya kasihan, bukan kasihan. Anda yang Ayo kasihan. lanjut deh, Karena kasihan. karena Anda itu tidak berani Udah, satu udah. lawan satu, tahu nggak? Udah, Maunya kalian itu kasihan. Tapi rame-rame Anda gitu. yang Iya. bicara kami Udah, minum kasihan saya kunci sama kamu. otak. Udah, lanjut. Kasihan Anda yang kasihan mental mulai patungan. Udah Suruh mulai minum merepet. racun sama Yesus. Baca, Wah, model apa begitu? Baca Guru 59. hambanya Anda mati. yang asal-asal bicara Iya. kok. Baca 59 apa? Baca 59 tadi, Pak Romo. Ya, saya bacakan. Baik, dengarkan ayat ya. 7. Ayat 7. Baik. Ayat 7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Disuruh baca. Ayo, kamu aja yang baca. Suruh baca. Pir, baca. Kamu yang Pir, baca. coba. Ayo, kamu yang baca. Aja. Terus dia yang baca. Udah Oke. buka, ayo. Kamu baca. Ma'afallahu ala rasulihi Kan? alil qura fa'ili ali wali rasuli Eh, walitil masuk angin qurba kau. wal yatama Hancur, hei. wal masakini wa parah si Nehe nih. Begitu Giliran kalau orang dicampakan baca babi. ikut-ikut. Pikir Bibel ini kau baca. iya, makanya nggak usah ini kasih nada-nada orang Arab lah. Loh, Ya kamu tadi orang kamu lagi baca kamu sholat. Nada-nada orang Arab jangan taruh sini lah. Kita Indonesia lah. Al-Quran itu berbahasa Arab. Berarti Al-Quran itu bukan terjemahan. berarti Tuhanmu bahasa Arab ya? Hah? Oh, Tuhanmu bahasa Ibrani ya? Kurang Bahasa Yunani ya? Kenapa Roh Kudusnya Ini. kenapa? Kenapa Roh Kudusnya kenapa? Ini nih. Kenapa Roh Kudusnya? Ujiannya. Mental patungan. Aduh, nggak Enggak, Roh mau Kudusnya sekalian. kenapa? Kenapa? Roh Kudusnya enggak kamu Rame, izin ya Romo rame, boleh ya rame, sama saya ya? Lanjut. Boleh ya? Izin ya. Nggak mau kalian. Aduh. Gimana? Ayo. Apa? Seru nih. Gimana? Ayo. Masa Roh Ya Kudus udah. timbang begitu ya tantrum ketawa-tawa? Oke, ya udah Pak Romo, kita selesai dulu ya. Kita bahas dulu sama Kudus. Sama saya aja, sama saya aja. Sini. Ayo. Sini. Apa tadi? Ya, Di sama mana saya aja tadi? yuk. Ya, di Ayo. mana Matius apa tadi berapa? Matius 16 nomor 18. Tuhan lu nyuruh. Oke. Ayo. Kita baca ya. Entar. Kita baca. Lukas. Lukas atau Matius ini? Markus 16 Markus 16, nomor 17-18. 16, Markus 16, 17 ya. Nomor 17-18. Hijau ya. Oke. Kita baca mulai dari ayat 13 ya. Tanggung dari Kejadian 1 nomor 1 lah. Hah? Matius berapa? Markus 16 nomor 18. Tadi katanya Matius. Markus. Markus 16 ya. Oke, Markus 16 ayat 17 ya. Ini di layar udah ada tuh. Mana kurang nampak di sini. Oke, kita baca ya dari awalnya ya. Oke, itu mulai dari ayat 9 loh. Itu Yesus beberapa kali menampakkan diri dan Enggak. Bentar Dari dulu, nomor ini aja nih. enggak boleh. Kita harus baca perikopnya. Kita harus baca biar kita paham Emang semua. di kodeks ada perikop. Ya ada lah boy. Kau gimana sih? Enggak. Di kodeks biar ada perikop. Enggak. Maksud saya biar jelas Anda memahami apa di situ maknanya dan peristiwa apa di situ, oke? Oke, kita baca ya. Mulai dari 9 ya, ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13.
Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara. Lama, weh. Udah. Mau kemana sih? Kamu kan udah dibaptis, ya kan? Tadi kan Kamu kita udah dibaptis. kita kan baca. Udah, mau kemana? Mau Berarti kemana? Nggak akan berubah keadaan. betul. Kamu tetap disuruh minum racun kan? Bukan begitu maksudnya ini Pak. Siapa nama itu Pak Kadron? Mukidi. Pak Kadron. Pak siapa? Mukidi. Oh, Pak Mukidi. Iya. Jadi yang Anda maksud di situ apa? Bagaimana? Loh, Enggak. kamu kan udah dibaptis nih. Terus Iya. tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kamu termasuk orang yang percaya kan? Iya, Ya kan? oke, silakan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya kan? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya? Terus nomor 18, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Minum racun maut. Minum nih, minum. Terus? Minum kok terus? Minum. Celaka apa gagal? Iya. Jadi bukan berarti kita juga disuruh minum di situ, bukan? Tetapi begini, makanya saya lagi gitu maksudnya. bukan perumpamaan. Makanya jangan biasakan mental patungan lah. Kalau 1 lawan 1 ya udah 1 aja. Nah, nanti saya bilang ya udahlah kita cancel dulu ya. Saya sama ini Pak ini dulu ya. Nanti yang lain ngomong. Gitu. Makanya saya bilang jangan mental patungan. Ya, Ya, sini, jangan biasakan ngomongnya ya. mawas sini. Ya, Udah jangan cepetan. biasakan karena kalau kami juga bisa patungan juga. Jangan sih, curhat, tapi udah cepetan. nggak ada, iya. Ya udah, silakan dulu buat makna, tafsiran dan apa peranan Anda di situ coba. Saya dengarkan Anda. Si Nehe orang percaya, dia udah dibaptis, ya kan? Tanda-tandanya orang percaya nih, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, berarti orang yang telah dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, buktiin kalau kamu itu termasuk orang yang percaya, termasuk orang yang mengimani bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba minum racun. Terdiam. Gimana? Boleh? Kok gimana sih? Gimana? Kaget ya? Kaget apa suruh ngulang ini? Berarti gini, maksud saya peranan Anda di situ seakan-akan orang Kristen itu diajak minum racun gitu, maksudmu? Loh, kamu orang percaya nggak? Enggak, begini, maksud Enggak, saya. kamu orang percaya nggak? Iya, saya orang percaya. Kamu percaya Yesus Iya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Enggak. Percaya kan? Enggak, Udah di dibaptis kan? Tahu nggak di situ? Udah dibaptis kan? Di situ ketika ada pencobaan sekalipun misalnya ya, itu kan perumpamaan sekalipun. Perumpamaan. Bentar dulu. Katanya tadi Enggak, bukan perumpamaan. bentar dulu, kamu diam dulu. Seumpamanya kita ada di dalam. Umpama. Bentar dulu, saya bicara dulu, jangan Iya, model boleh, patungan boleh. lah. Boleh. Ya udahlah, Enggak kamu- patungan. Ya udah. Emang kayak Tuhan kamu patungan 3 orang jadi 1. Memang- Kagak. Tadi kau ngomong. Emang kayak kamu tadi- patungan 3 jejer 3 jadi 1. Enggak lah. Santai aja memang, kita. memang kau ini gila beneran kau ya. Tadi kau ngomong Kok gila beneran sih? Iya. Kau itu Patungan tuh kalau yang serius. patungan itu yang ada 3 jejer 3 jadi Iya. 1 tuh patungan untuk jadi Tuhan, itu baru patungan. Iya, saya rasa kamu hebatnya di daerahmu aja lah. Lo kok Ya. di daerahku sih? Iya betul Kenapa sih, emang? serius. Makanya Kenapa? Baca jangan- dulu kenapa? udah ini. Kenapa? Jangan bawa Jakarta di sini, Bung. Ya, kau Di hebatnya sini di ruang situ bebas. aja. Kenapa harus diskriminasi nggak boleh bawa Jakarta? Enggak, Di sini iya, kan luas. begini. Setiap daerah boleh dong masuk Enggak, sini. Maksud saya begini, kalau kebiasaan Anda di sana, di sini bukan seperti Kenapa? itu. Iya, maksud Kenapa? saya Ya? kalau Anda modal congor,
Ya Mana silakan model ngomong. congor di sini nunjukin data? Betul. Tadi kan kamu kan keluar congormu. Saya diam kan. Congor saya mana bilang yang harus jajar 3 jadi patungan jadi 1 gitu. Itu patungan Tuhan gitu. Iya. Itu. Aduh, kamu ini. Tadi kamu berucap-ucap. Tahu nggak? Apa? Nah, terus saya diam. Saya persilakan Anda bicara kan. Tapi Ya. ketika saya diam, tolong dong. Ya udah nih saya diam nih. Ya. Udah, sekarang kamu ngomong. Nah, begini. Saya memberikan Anda waktu. Silakan buat apa yang Anda mengerti di situ dan dari mana sumbernya Anda mengklaim isi itu bahwa setiap ayat itu orang Kristen bisa minum racun. Di mana sumbernya? Silakan ngomong. Udah? Mood dulu dong. Nah, jongkok. Kalau pengen mood. Ya. Dalam Markus 16 nomor 16 ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti dia sudah dibaptis. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ini orang Hindu? Apakah ini orang Buddha? Bukan. Ini orang-orang Kristen. Atau orang-orang yang mengimani Tuhan yang jajar 3 jadi 1. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini tanda-tandanya nih. Lanjut, nomor 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya, orang yang percaya nih. Ini kan percaya nih, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tanda-tanda ini otomatis akan mengikuti diri kamu, akan ada dalam diri kamu. Nah, coba kamu minum racun maut deh. Bener nggak tanda-tanda itu, atau jangan-jangan Yesus nih omong doang nih. Ini tuh nggak ada sebenarnya. Coba kamu sekarang minum racun maut. Mau diar nggak? Coba. Iya dong. Jangan, takutnya kan biasa jadi ini omdo nih, gitu kan. Jangan ini nipu lagi, nggak ada. Kita nggak tahu kan kalau nggak ada pembuktian kan. Deh, saya di rumah ada ular kobra deh. Mau pegang enggak ya? Kalau mau pegang sini deh. Gini aja supaya adil nih, beliin kencing onta botol aqua gede. Akimoto beliin racun baygon. Iya. Baygon sebotol gede, minum bareng-bareng. Iya, kita lihat siapa yang masih bisa ketawa, siapa yang masih bisa ngerokok ya. Ayo. Enggak, takutnya ini cuma omdo, takutnya ini cuma omdo gitu. Dia bilang tanda-tanda ini kan menyertai orang. Jangan janji caleg ya. Yoi. Cuma manis di awal takutnya gitu kan. Pas dites jebol gitu kan. Gaji palsu. Iya, pas dites jebol lagi kan, kita nggak tahu. Bener nggak sih Memang ini begitu. termasuk orang-orang yang percaya itu Mereka aja sih. itu nggak bisa diterapkan sama Iya. mereka. Kalau benar Yesus juru selamat, Mereka itu ini nggak harusnya bisa nyata diterapkan. ini. Ini nyata ini harusnya kalau Yesus juru selamat. Emang yang ada isi di kitab mereka itu nggak bisa diterapkan di kehidupan, nggak bisa. Jadi begini ya. Udah, Kurios boleh saya ngomong? Ya. Tadi Anda, Iya, saya jangan mau, umpama. ya, kamu diam dulu. Tadi Anda menyuruh saya, ya udah kalau ayat itu mengatakan ya udahlah coba minum deh, kan dirimu tadi mengatakan. Saya mengatakan seperti begini kepada Anda, ya dalam kategori yang Anda maksud itu seakan-akan saya mencobai Tuhan menyuruh saya. Namun, ya jadi makanya kapasitas mentalmu itu dungu. Kenapa saya mengatakan dungu? Kamu tidak paham dalam ayat tersebut. Nah, itu adalah ketika orang percaya menghadapi bahaya semacam itu. Artinya, sekalipun ada mara bahaya, kita tidak pernah lentur dalam iman percaya kita. Tahu nggak? Paham nggak? Masuk nggak dotakmu? Masuk nggak? Nah, Udah ngomong aja dulu, ntar disangka wah mentalnya Tuhan jadi- patungan gitu. Ngomong aja terus. Nah, maksud saya di situ, kamu kan mengajak saya, ya minumlah. Ya kan, coba dulu minum.
Nah, artinya kamu memberikan kategori ataupun teori kepada saya mencobai Tuhan saya gitu. Tidak. Tetapi dalam kalimat itu, ya sekali lagi saya mengatakan kalimat itu ketika diberikan, itu diberikan merupakan sebuah janji yang diberikan kepada orang percaya di dalam menghadapi bahaya semacam itu ketika mereka melayani Kristus. Dan ibaratnya begini, ketika mereka menghadapi dalam bahaya tersebut, dan artinya mereka tidak pernah luntur sekalipun ada kejahatan dan malah bahaya pencobaan. Ya, ibaratnya mereka tidak lentur keimanan mereka. Oke. Sampai nggak di situ? Udah ya, gantian ya. Oke. Oke, di mute dulu dong. Jongkok kalau udah mau nge-mute. Oke. Jadi gini. Berarti Yang tadi pertama. kamu ini ya jongkok tadi ya? Jongkok kenapa emang? Oh ya udahlah, terima kasih. Tapi saya nggak mau jongkok, saya mau duduk. Saya dapat kursi di sini. Duduk. Ya udah, bisa sambil duduk ya, ngemut ya. Oke. Jadi gini, yang pertama, saya itu tidak mencobai Tuhan. Saya mencobai Nehe. Ya. Karena kenapa? Kan sudah jelas. Yesus ini berkata, dan sekali lagi sayangnya Nehe itu memasukkan kata-katanya sendiri ke dalam firman Tuhan. Ini termasuk dalam red letter Bible. Artinya ketika tinta merah ini berarti Yesus yang berkata. Di sini tidak ada tanda kutip bintang-bintang. Ini akan berlaku saat kalian dalam pencobaan. Nggak ada sama sekali kata-kata kayak gitu. Nggak ada. Jadi tanda-tanda ini akan menjadi orang-orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya itu punya tanda-tanda tuh Nehe. Kata si Yesus. Ya kata si Yesus nih. Yang punya tanda-tanda. Yesus bilang apa? Dia akan ngusir setan, ya kan? Dia akan megang ular. Dan sekalipun mereka nih berarti itu yang ngikutin banyak tuh, termasuk kamu tuh. Kan termasuk golongan mereka nih, minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, paling masuk ICU doang. Itu pun kalau selamat bisa diselamatin. Jadi tanda ini, kelebihan ini akan ada atau menyertai kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Nehe termasuk golongan yang ini. Coba dong Nehe, minum racun maut. Saya nggak mencobai Tuhan, saya mencobai Nehe. Karena apa? Ada kata-kata atau ada janji Tuhan. Bukannya perkataan Tuhan itu iya dan amin. Bukankah setiap janji-janji Tuhan itu nyata? Kok kamu nggak percaya sih sama Tuhan kamu sendiri? Kenapa ragu imanmu? Tipis imanmu, goyang dengkulmu, pusing palamu. Kenapa? Kenapa takut terhadap kata-kata Tuhan? Kenapa? Ini Yesus yang ngomong, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Ya, jadi dia akan menanggung bahwa minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka alias nggak modiar. Ya, jadinya ya sudah coba kamu minum racun. Dan ini nggak ada dalam masa pencobaan, nggak ada sama sekali. Kamu sendiri yang bikin bintang-bintang, kamu yang bikin term and condition sendiri. Nggak ada, kamu masukin kata-katamu ke dalam firman Tuhan. Silakan nih. Aku nambahin dulu dikit ya, Silakan. Ini seenggaknya seenggaknya kalau mati juga kan langsung ke kerajaan sorga gitu. Iya, ketemu Kristus dalam keadaan dablek. Bukan begitu, enggak. Kita kesini dulu. Nah, tahu nggak si Kurios ini, Pak Kurios, saya panggil kamu, saya menghargai kamu ya karena tadi kamu manggil narasimu dungu. itu bagus. Tadi Iya, manggil karena dungu. kan kamu ngeyel. Iya, karena kamu ngeyel. Kamu tadi Cium tangan dulu, mengatakan bilang bagus. minta maaf, manggil tadi dungu, cium tangan dulu. Ya sudah kamu, enggak. Malah aku dihargai, malah ini kau yang melon ini. Udah gini, coba ya dengerin saya. Mimit dulu. Silakan jongkok lagi. Nah, Enggak, aku mau kayang. ya udahlah, sila terserahmu lah. Nah, ini ya, saya memberikan pemahaman kepada ini, Kurios ini. Di Markus 16:17 itu, nah itu iman yang dimaksud dalam Markus 16:17 itu adalah iman yang aktif, ya. Catat. Itu terbukti dengan pekerjaan atau perilaku yang nyata. Oke. Nah,
Lalu, tetapi eh, di sini tidak dimaksudkan kepada semua orang Kristen, tetapi melainkan orang tertentu bagi orang percaya. Nah, begini. Oke, selanjutnya orang percaya di dalam iman Kristen pastinya memiliki karunia sesuai dengan kehendak Roh Kudus terhadap mereka masing-masing. Oke, jadi jangan samakan. Kalaupun ada Kristen memiliki hal itu semua, ya alangkah hebatnya lah dia, kan begitu. Tapi jangan coba Tuhan Allahmu. Artinya begini, orang percaya berarti bukan menyeluruhnya orang Kristen yang percaya sebagai Yesus itu adalah Tuhan mempunyai karunia yang sama. Tidak kawan. Tidak. Nah, kalau Anda percaya, kalau Anda mengamati di 1 Korintus 12 ayat 7 baca sampai ayatnya 11, itu mengatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tahu? Nah, di ayat 8 sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Di ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi klarifikasi yang Anda maksud tadi Pak Kurios itu menyangkut keseluruhan orang Kristen. Tidak kawan. Orang Kristen itu mempunyai tiap-tiap karunia yang telah disediakan Roh Kudus kepada orang percaya. Nah, jadi kamu nggak usah ini ngarang-ngarang lagi ya. Oke? Mana he? Udah. Jadi dia bilang itu bukan yang pertama. Sekali lagi di sini nggak ada, dalam ayat ini tuh nggak ada bahasa iman aktif, iman pasif gitu kan. Terus di sini dia bilang itu kan bukan buat orang Kristen secara keseluruhan gitu kan. Salah. Nggak gitu konsepnya. Kamu senang sekali sih memangkas kata-kata firman Tuhan tuh. Matius 16 nomor 15-nya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Jangan ke beritakanlah situ. Injil. Tadi saya diam. Bukan Tadi saya begitu. diam. Berarti ini pertanyaan Tadi, baru lagi tadi ini. saya Iya, diam loh. betul. Tadi saya diam loh. Enggak. Maksud saya Kenapa Pak Kurios, Nehe panik? bukan Tuhanmu maksud yang saya. patungan itu sekarang nggak bisa ngasih kamu ketenangan. Maksud saya Nggak bisa Pak ngasih kamu Kurios, disiplin. bilangin dong Ayo. kalau kita pindah topik, Diam bilangin dong. dong. Jangan loncat-loncat. Kenapa Nehe? Ya, di sini ada Kenapa? pagar soalnya. Gak usah loncat ya. Di sini ada pagar. Nggak ada, ini kita tetap di Markus Nggak. 16 nomor 15, Tuh, tadi- 16, 17, 18, siapa yang loncat? Emang saya lari ke Korintus kayak kamu? Iya. Tadi kan kamu mengatakan di Matius. Mana ada Markus? Aduh, Markus 16. Dari tadi kita bahas gak kemana-mana. Silakan, Nehe. silakan. Udah motong salah lagi, galak lagi. Ya udah silakan. Bilang, Ya, memang minta saya- maaf, sorry gitu. Cium tangan, Iya, cium tangan. Enggak, saya harus galak terhadap Anda itu karena memang Pak Nehe, Pak Nehe harusnya. di mute dulu Pak Nehe, Iya. biar diskusinya Iya. teratur. Pak Nehe, mohon di mute dulu. Saya Pak memberikan pernyataan sekarang kepada orang-orang Kristen supaya mereka juga tegas seperti kalian. Jangan Pak cuma Nehe. ini aja deh. Ya, di mute dulu Pak Nehe, biar diskusinya Ya. teratur. Ya, Pak Nehe, ya betul, duduk yang manis, rotinya Gantian, dimakan. gantian, Ya, gantian, lanjut. Ya. Jadi tadi Nehe tuh bilang, oh ini bersyarat cuma hanya untuk Kristen tertentu. Oh ini bersyarat ada iman aktif pasif gitu. Cakep ya kalau dia menambahkan kata-katanya, memasukkan kalimat sendiri ke dalam firman Tuhan tuh kayaknya bagus banget gitu. Seolah-olah tampak benar, tapi ayatnya nggak berkata begitu. Kita lihat dalam Markus 16 nomor 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terus lanjutannya, korelasinya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nehe itu termasuk orang yang percaya.
dan dia dibaptis. Dia sudah dibaptis. Kan? Ini semua orang Kristen nih, semua orang Kristen. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat setelah efek dari orang itu sudah percaya, sudah dibaptis, apa efeknya? Yesus bilang, Yesus, apa? Efeknya apa Yesus? Efeknya ini nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Terus mereka akan memegang ular. Nah, di sini poin utamanya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangankan mati, celaka aja nggak dapat. Kata Yesus gitu. Andai kata kamu minum racun, ya, terus kamu modiar, ketemu Kristus dalam keadaan dablek, kamu bisa komplain, bisa ngomong sama Kristus. Sus, lu yang bener aja, modar gue ngaco, gue minum gituan. Lu yang bener aja lu. Kamu bisa komplain gitu loh. Ya, jadi ini ayat-ayatnya nggak bener gitu. Nah sekarang, ini kan kata-kata firman Tuhan. Ingat, setiap janji firman Tuhan, perkataan firman Tuhan itu iya dan amin. Ya kan? Nah, kamu harus percaya itu. Kamu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kamu percaya bahwa tanda-tanda ini yang dikasih di sini nih oleh Tuhanmu, ya, ini akan menyertai kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kamu kalau minum racun, jangankan mokat, jangankan modar, ya, celaka juga enggak, gitu kan? Celaka juga enggak. Jadi kamu kalau udah minum racun maut itu racun yang mematikan. Selesai minum, kamu masih bisa ngerokok, ngopi, bercanda sama istri, main sama anak, godain janda sebelah, masih bisa. Karena apa? Jangan mati. Mereka nggak akan mendapat celaka. Andai kata kamu mati, ketemu Kristus dalam keadaan dablek kayak begitu kan, kamu bisa komplain. Khusus orang-orang tertentu katanya Bang Mutu. Jadi nggak itu ada di sini, nggak ada khusus orang-orang tertentu, nggak ada. Nggak ada. Itu hanya berlaku untuk bapak-bapak gereja mungkin. Kemudian Nggak ada. pendeta, Nggak ada khusus tertentu. romo, pastor, penatua. Coba disuruh minum 1 gelas racun nih. Kalau memang Ya makanya saya pengen coba Nehe. Kan Nehe ini kayaknya tegas banget nih sama iman Kristen. Kayak cakep banget nih. Boleh Ya saya kan? ngomong? Saya nggak suruh mindahin gunung kok, gampang. Saya cuma kayak mindahin gunung kan, meskipun kamu punya iman biji sesawi kan, mindahin gunung kan bisa tuh katanya. Saya cuma suruh minum racun doang. Please, minum racun, please. Bukan begitu konsepnya Kurios, ya. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu itu adalah tanda-tanda orang percaya tertentu. Nah, jadi Mana tertentu? Percaya tertentunya mana? Enggak, saya memberikan klarifikasi terhadap nalar Anda yang mentok. Nggak ada di sini sekali. sebabnya. Orang-orang yang percaya tertentu nggak ada kata tertentunya, nggak ada. Saya mengatakan, maksud saya memberikan penjelasan terhadap Anda ini. Loh, kamu Ya. kamu menaruh kata-katamu dalam firman Tuhan. Kamu Tadi lebih kan mulia daripada Tuhan sehingga kamu begini. mampu untuk memasukkan Kamu kata-katamu cek. menggantikan Ini kata-kata gini firman saja. Tuhan. Gini saja. Tadi ada orang percaya di situ kan? Ya, ini nggak percaya itu. Oke. Nah, Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Oke. yang percaya. Nggak ada Oke, kata stop. tertentu ya. Oke, orang percaya. Jadi, kalau saya amati dari pernyataan-pernyataan Pak Kurius itu, seakan-akan semua orang Kristen, kan? Begitu kan? Semua orang Kristen itu Oh bisa gini, memilih. oke nggak Nah, semua. Bentar dulu. Tapi bentar. saya rasa kamu masuk ini loh. Kamu ada di Iya, sini mempertahankan iman Kristus betul. kamu kan? Iya, saya orang percaya begitu. Oke. Ah, saya oke, orang berarti percaya. kamu ada di Oke? sini, golongan sini kan? Oke, sudah. Kamu oke. ada di golongan sini kan? Ada, oke. Oke, berarti kamu mampu kan minum racun kan? Mampu dong. Bentar dulu, saya jelasin. Saya Loh, jelas terhadap. kamu masuk golongan sini kan berarti kan? Iya, maksud Ya, saya. oke, berarti kamu mampu dong minum racun dong. Bukan seperti begitu konsepnya. Itu Loh, adalah tanda-tanda. Konsepnya Itu suruh ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Iya. Berarti ini ada tanda-tanda ini akan ada di dalam diri kamu nih. Makanya dengerin saya. Jangan gagap. Ini Yesus bikin Bukan kamu gagap. keringetan. Omongan Yesus kamu- bikin kamu itu ya. Bikin kamu Kok Anda kalian deg-degan montok ya. sekali? Kamu di Jakarta tapi kamu bodoh sekali ya. Tuh, Hah? tadi Saya katanya mau anak sopan, desa. sekarang ngatain bodoh. Saya anak desa dari pulau terpencil, tetapi Saya kamu nggak otakmu- peduli kamu orang mana, yang penting Otak- kita iya. berdiskusi. Mau Enggak, kamu iya, orang mana, iya. mau kamu anak siapa, Iya, mau tapi Tuhan kamu jejer 3, jejer 5, itu urusan kamu. itu dari kota. Jangan Seharusnya kan kamu encer dong. jangan bawa-bawa daerah. Ya, seharusnya kamu encer dong.
Ya, Ini udah encer banget ini nih. seharusnya kamu Berdiskusi encer. itu sesuai topik nih, Ya, nggak usah jangan bawa-bawa encer. daerah, nggak usah Iya, nyerang satu pribadi, nggak usah. Makanya saya bilang Jangan begitu cuma udah karena itu ngawur. hehehe, nggak usah benar gitu nih, santai. Ngawur. Ya, ini patungan ini. Si Romo mulai patungan. Emang ini. saya Tuhan kamu, patungan tiga jejer di satu. Enak Nah, sudah. aja. Diam Anda. Ya, diam Anda. Jadi orang percaya itu, saya sudah memberikan klarifikasi tadi bahwa orang percaya itu bukan berarti mereka mempunyai cuma satu karunia saja seperti yang Anda katakan gitu. Seperti yang Anda berarti orang percaya berarti Orang bisa ini minum kan racun. bukan dong. satu karunia, banyak kok karunianya nih. Banyak Bukan kok, begitu, banyak. ada orang tertentu, orang percaya. Karena orang percaya itu misalnya saya orang percaya, saya Mana bisa orang tertentunya di sini, mana tertentunya? makanya saya bilang, Makanya emang saya orang Sunda. bentar dulu Makanya saya Mang memberikan Udin. klarifikasi kepada Anda. Hei, Oh, siapa? kamu ini memang ngeyel ya. Lah kok Iya, ngeyel sih? kamu ini memang Kamu ngeyel. yang ngeyel terhadap Bible Iya. kamu. Di situ mungkin ada orang yang bisa, ya, yang Mana bisa. kata ada orang yang bisa? Memang kamu goblok sekali lah. Ya. Kamu dikasih tahu, iya, kamu memang goblok lah. Bahasamu Ya. Kristus banget loh, kayak begitu. Iya, Saya suka loh. iya. Bahasa kamu Iya. Kristen banget, saya suka. Bener, agama kasih nyata banget dalam lisan kamu. Iya, maunya kalian tuh harus seperti begitu. Kita harus ini seperti begitu. Tapi saya berharap kalian jangan pernah katakan kalian di sini mayoritas. Tidak ada mayoritas sekarang ini ya. Kita sama-sama sekarang. Bisa Iya, keras. kalau Anda mengerti ya. Iya, kalian karena cuman kalian itu klarifikasi bodong aja. Kalau kita hitung-hitung nggak ada sama sekali. Kita sama di sini. Ya, Jangan kita kemana-mana, seimbang. udah bahas ini Kita aja. seimbang. Jangan, Kita seimbang sekarang di sini. Iya, Jadi udah negara- seimbang nggak apa-apa lah. Tidak ada Udah, minoritas. Iya, iya, tidak nggak ada apa-apa, mayoritas. Nek. Kita sama-sama di sini. Jadi saya menghimbau kepada ini juga yang satu agama dengan saya. Sekarang Apa? kamu mulai tegas, ya. Kamu tahu bagaimana perilaku mereka kepada Saya akan Kristen, tegas terhadap ya? Bible-mu loh. Dan sekarang saya Kamu mau harusnya tegas percaya kepada ini loh. generasi Ini orang kitab Kristen suci ini, kamu loh. supaya Ini kamu juga imani loh. Ya, Ayo loh. Enggak. Nggak ada kata orang-orang tertentu. Dan Karena kamu bilang kamu beberapa termasuk umat orang-orang, ini- termasuk golongan orang-orang yang ini kan? Enggak. Kamu minum Karena racun kok. kalian di sini tidak ada toleransi sama sekali. Ya, Toleransi apanya? Tidak ada Yesus toleransi. yang nggak ada toleransi. Orang nyuruh minum racun Yesus kok, bukan saya. Kan Yesus yang nyuruh minum kamu sendiri. Kan Yesus nyuruh. Suara noise. Kan Yesus yang nyuruh kamu untuk minum racun maut, bukan saya. Yesus yang nggak toleransi. Tadi kan saya sudah mengatakan itu adalah tanda-tanda. Artinya bahwa orang percaya itu tidak dikaruniakan satu roh. Ada berbagai roh. Mungkin ada salah satu yang bisa ada karunia itu. Misalnya dia meminum racun. Tetapi dia tidak pernah mengalami rasa pedih ataupun kematian. Tetapi Ya, Nek, ada kalau minum juga- racun mati gak? Bentar dulu. Kamu ini jangan potong dulu, bodoh. Kelamaan habisnya. Enggak. Kalau saya meminum, Enggak, kamu seolah-olah di depan saya tuh kayak nggak percaya omongan Kristus goblok. gitu. Goblok. Kalau seandainya saya sengaja, seakan-akan saya mencoba. Mulutmu hati Kristus saya. banget loh. Iya, Mulutmu Yesus banget. Iya, justru Anda. Bahkan mulutkannya lebih kejam daripada saya, tahu nggak? Mulut Nggak kalian apa-apa, kurang nggak ajar. apa-apa. Saya Kurang cuma ajar dari sini kalian saya tahu, itu- oh, Kristen tuh kurang kayak ajar gini kalian ya, itu mulutnya lebih gitu kejam doang. sebenarnya, Saya mah nggak tapi marah. Kalian cuma memutar balik fakta aja sebenarnya. Mana ya. ada Kalau muter balik fakta? Iya, kalau sebelumnya itu Anda tidak ada di sini, mungkin ada beberapa golongan tertentu yang menghujat bahkan mulai dari Komal ini bahkan sampai Jangan mewek. Udah ini aja nih minum racun maut aja, jangan mewek. Iya, harusnya kita buat ini juga sama kalian, libas hebat-hebat juga kalian, baru tahu rasa kalian juga. Ya, kenapa? Kok jadi tantrum? Anda kalau Iya. menjelaskan di sini, Iya, Sekarang kamu ini, tantrum nah kata-katanya begini, nih. begini, Karena karena di di sini gereja, saya rasa ini keluarga tidak ada Anda rasa itu persaudaraan membodoh-bodoh persahabatan. Anda. Harusnya kita mulai ini juga pecah juga ya. Ya, Apa, harusnya. kenapa? Yesus yang nggak ada rasa persaudaraan, nggak ada rasa persahabatan. Dia bilang apa tanda-tanda ini akan Iya, menjadi makanya- orang-orang yang percaya makanya- Yesus yang nggak ada persahabatan, Yesus yang nggak ada toleransi. Dia nyuruh ngapain? Nyuruh minum racun Ya maut. betul. Tadi Yesus saya jangan salahin mengatakan saya. situ. Kamu ini susah mendengarkan orang ya. Memang kamu suka melawan orang tua ya. Hah? Kamu orang tua sekali. Sini aku kasih tahu sama Bilang ini. kita biar nih. Kau, Oh, iya ini. betul. Ini patungan sekali lagi. Di ini. mana ada asumsi Nggak di situ? usah lagi. Itu kan cuma Jangan mental membacakan. patungan Bang Moto lah. itu membacakan cuma. Jangan mental patungan lah, gentle Emang lah. saya ketuaan ya. kamu. Ya, Patungan kalian itu jejer tiga jadi satu. Iya,
buat jadi kalian Tuhan. itu di room kami itu nggak ada yang berani Dungu naik kok, apa? nggak ada. Gereja seperti Jadi itu. dungu di Biarin aja sana dulu. kok. Biarin Ah, dikelirin saya sama di sini Bang Muto cuma dulu. satu, saya cuma Yang di lain situ di timnya satu. dulu. Saya, Sudah satu membodohi orang pula. Siapa yang Anda yang mau percaya? bodoh-bodohi, seakan-akan Anda yang paling benar. Mana bisa? Padahal Anda itu yang paling dangkal sekali. Paling dangkal. Yang paling dangkal tuh Yesus tahu. Dangkal banget. Masa orang suruh minum racun? Yesus bilang itu. Tanda-tanda ini akan berarti orang-orang yang percaya. Yang dangkal Yesus tahu nggak ada toleransi. Iya. Disuruh minum racun. Coba bayangin. Iya. Yang dangkal itu diajarkan libido, ya kan? Ini Yesus. Yesus. libido. Yesus. Tuh, Yesus ngajarin itu tuh minum racun maut. Ya. Kamu termasuk orang yang percaya kan? Nih, minum racun Orang maut aja. Kamu ini memang ini ya ngaur di situ. Di situ tanda-tanda, tahu nggak? Tanda-tanda artinya bukan berarti semua orang, tetapi orang percaya. Iya, nggak tersebut semua harus- orang. Bentar, Nehe masuk bentar. orang yang percaya nggak? Betul, Sekarang. bentar kau diam dulu, kau diam saya jelasin dulu, bodoh. Udah, orang percaya itu memiliki banyak karunia, bukan karunia cuma satu ya. Tadi saya sudah jelasan di 1 Korintus itu bahwa ada juga yang memberikan karunia berkata-kata, ada bagi orang percaya. Tetapi ada juga orang percaya menerima karunia yang berbeda. Misalnya dia bisa menyembuhkan. Terus yang satu orang percaya juga dia bisa mengadakan mujizat, yang satu juga bisa Mau berbuat. mukjizat kayak, mau muk gelas kayak, mau mangkok kayak. Ya, menurut jadi saya. artinya di situ setiap orang percaya itu yang Anda maksud itu bukan memiliki satu karunia saja, tetapi memiliki karunia yang berbeda. Ya, Salah satunya ya. tanda-tanda yang Anda libatkan di sini yang di Markus itu. Misalnya kita ada di dalam kesulitan, ujian, pencobaan yang hebat ketika Nggak ada di kita. sini ngomong kayak begitu. Makanya saya Nggak, memberikan makanya. Saya bukan makanya, saya Mang Uyan. kamu Abdi ini teh mentok biasa sekali. Sunda. Anda situ mentok, memang iya, rata-rata kalian di sini memang bodoh. Di daerah saya bodoh kalian di sini, budak kalian di sini. Tahu nggak kalian? Iya, budak. Ini kau yang di bodoh sini. tuh ini tuh nyuruh Di orang daerah minum racun. budak kau di sini. Udah tahu nggak? minum racun maut bakalan modal. Ngel sekali kau. Kok kayak sekali ya kayak siapa? Alah, kau. Enggak kayak ngeyel siapa? Yesus ini yang ngeyel itu. Dibilangin, lihat nih, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, kata Yesus kan. Nehe, kamu termasuk orang percaya kan? Iya, Sus. Gitu kan. Terus, ngapain sih Yesus? Nih, tenang aja, nanti lu gua kasih karunia, kata si Yesus. Nah, Kalau lu bakal ngusir setan-setan. Lu bisa tuh ngusir setan-setan. Lu tuh bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Terus, kalau lu megang ular dan sekalipun lu minum racun, maka itu racun salah satu tidak akan bisa memberikan kamu celaka. Goblok, dungu. Itu salah satu tanda-tanda ya, bukan menyeluruh orang percaya ya. Ya, kamu termasuk ini enggak? Termasuk orang ini enggak? Iya, makanya saya Ya udah, membuat kamu minum racun berarti bisa dong, minum racun maut. Bukan bisa begitu dong. bodoh, goblok, bukan begitu. Ketawa kau macam ketawa iblis kau Enggak, setan. saya mah nggak apa-apa, saya cuma ngeliat Kristus gitu ya, lisannya. Kayak Bukan begitu ya. begitu ya, makanya Oh, kamu kan Kristus meminta gitu jawab. ya. Oh, Paulus ngajarin gitu ya. Oh, saya baru tahu. Botol. Nggak apa-apa saya mah. Bukan begitu botol. Ya, Saya nggak panggil apa-apa, kau saya botol cuma ya. lihat. Enggak, kamu tuh tadi cuma saya memanggil mempermalukan kamu. dirimu sendiri, Iya, mempermalukan ajaranmu dengan lisanmu Justru kayak Anda gitu. tadi Oh, saya ternyata menghargai gini kau ya, panggil ajaran Pak. kasih ya, Sekarang saya gitu ya. panggil kau botol. Tadi saya Kasihnya menghargai luar kau sebagai biasa sih, bapak. Nek. Iya. Ini Saya loh. tadi memanggil kau bapak, Untung kamu kita tidak mau dihargai. mayoritas Maunya ya, kamu Romo dipanggil ya. botol. Sehingganya kita Oke. misalnya nggak kayak gini ya. Untung kita mayoritas. Coba bayangin kalau dia dan jadi Mayoritas mayoritas. apaan lu? Lisannya Silakan banyak. saja mayoritas apaan lu? Oh, Cuman tapi nggak bakal ini bisa aja. mayoritas Klarifikasi soalnya pada bodoh. minum racun maut sih. Bodoh, Pantasnya sekarang itu minoritas. sama-sama kok. Sebenarnya mereka Sekarang jangan-jangan setengah-setengah mayoritas. kok, nggak ada Tapi itu pada sekarang. banyak yang mempraktekkan kayak begini nih minum racun Nggak ada maut, mereka sekarang jadi itu, nggak minoritas ada mati sekarang. sendiri. Ujungnya juga Iya. kalian masuk penjara juga, ada juga yang masuk penjara. Kalau benar-benar kalian mayoritas, kalau mayoritas itu ya udah terima Ya, aja. iya, jangan ini terus masuk penjara. yang percaya minum racun ada nggak yang Ah. pernah buktiin? Gimana? Coba nih buktiin depan saya coba Gimana? minum racun maut. Suruhlah
ini siapa di situ misalnya kan kamu kan pelawan orang tua kan suruhlah orang tuamu minum racun lah. Bilang. Orang Ya tua kan? saya Muslim. Nggak Ya percaya udah, dia suruh sama aja dia Yesus. mati cepat. Suruh aja dia mati cepat. Nggak Iya, percaya. Kalau Kalau dia tuh iya, orang tua saya tuh nggak iya. percaya Yesus Ya itu sebagai udah, Tuhan dan Juru Selamat. suruh aja dia mati Nah, cepat. coba Mati orang aja tuamu lah. nggak soleh. Saya nggak bawa orang tua. Saya nggak kayak Kristen yang Ya, gampang kan? pikirannya. Enggak, Saya nyuruh kamu suruh. aja lah. Iya, saya yang nyuruh. Kasih dia Enggak, minum. coba kamu biar bisa nggak cepat minum gitu. racun? Bisa nggak? Dibilang suruh aja bapak mau minum racun tak mau. Tuh, kok kayaknya dialog saya, bukan orang tua kalau- saya. Nah makanya kamu kan tidak mau Kan mendengarkan saya juga nggak bawa kan? bapak kamu. Ya iya harus begitu sama anda. Kenapa? Kok Ya, biar Kristus anda sekali kena. omongannya? Emang Kristus ngajarin begitu Ya, kalau biar dialog? anda itu kena karena Apanya tadi kena saya orang membuat- Yesus yang Iya, nakal? Yesus tadi yang nakal saya Yesus membuat tuh. klarifikasi. Tadi saya Juga membuat tanda-tanda klarifikasi. ini Anda akan tidak bertanya orang yang mau. percaya, Yesus Anda yang nakal. ngeyel. Sekarang Bukannya kamu saya. disuruh. Sekarang saya membuat klarifikasi yang bodong. Kamu nggak mau juga. Bagaimana sih anda? Loh, Hah? kalau saya klarifikasi Hah? saya itu Gimana? berdasarkan Alkitab loh tulisan. Iya dong. Baik sudah. Lebih ilmiah saya cuma bacain makan loh. sudah di sana. Bapak makan sudah. Tahu ini gimana ini? Kenapa Eh, nih? Oh makan Yesus sudah. bikin kamu begini ya ternyata ya. Kau makan sudah di Kok sana dekat sudah. sekali sama omongan ucapan Eh. Yesus ya. Katanya ucapan Tuhan itu iya dan amin. Nah katanya janji-janjinya itu pasti. Kok Yesus bilang kayak begini kok disuruh minum racun maut kok takut gitu loh. Gak percaya Yesus ya kamu ya? Nah, Oh nggak bukan percaya begitu. Yesus? Makanya saya bilang begini. Oh nggak percaya? Oh Kurios. pantesan takutan. Kurios. Pantesan ketakutan. Kurios dungu. Ketahui dia kalau dipanggil dungu. Sekali lagi dungu. Kenapa? Sekali lagi. Katanya? Kenapa nih Oke, yang nggak percaya Dungu. Yesus? Oke, Kenapa? Dungu, Yesus Dungu. ini bikin kamu sengsara ya? Kurios dungu, dengar nih saya. Kenapa? Yesus bikin kamu sengsara ya? Gara-gara bacotnya Yesus kamu jadi merana sekarang kayak gini ya? Bukan Diuji ya? begitu. Untuk minum racun maut ya gara-gara Karena bacotnya Yesus ya? karena anda itu goblok sekali mentalmu, mentalitasmu itu mentok sekali. Jadi ibaratnya Yang mentok tuh Yesus 0, IQ-nya. Udah tahu bocah bakalan mati kalau suruh minum racun maut. Disuruh minum racun maut. Mentok mentalmu IQ itu 0, makanya jangan comot sana comot sini ya Oh, baca. mana ada comot-comot dari tadi saya nggak makanya comot-comot. harusnya kalau anda membahas Alkitab, beli Alkitab terus ambil beberapa sumber apa maksud Bang mata air. ya. Nah, Mata air, itulah saudara. itu, mata air. Kamu makanya saya bilang tadi mentok pikiranmu, sumber aja kamu tidak paham. Botol. Mata Ini air. gimana nih sumbernya nih? Sumber Ya minum udahlah, racun gimana? ya, saya sudah tahu kapasitasmu, sumber aja kamu bilang mata air. Yaudah. Botol memang. Iya, memang. iya. Ya Gimana? ya udahlah. Nggak Gimana? usah, kamu mah. Berani nggak minum racun? Berani Kamu nggak minum makan di racun? sana dulu. Kamu makan di sana dulu. Kamu Berani sarapan nggak dulu, minum ya. racun? Wah, Makan kata-kata yang Yesus berarti bergizi, bohong nih. Bohong ya, Jangan Om cuma Do. makan Omong doang tempe. Yesus. Jangan Oh Yesus omong cuma doang. makan Berarti kata-kata tahu. Yesus itu bukan iya Makan dan yang- amin. makan Ternyata yang Yesus itu bergizi berikan dong. janji-janji palsu. Ya. Yesus itu berarti IQ-nya gara-gara bacotnya Yesus, orang-orang Kristen jadi susah sekarang. Karena apa? Dia harus dipaksa untuk minum racun maut. Karena apa? Mereka termasuk orang yang percaya. Karena sudah dibaptis, percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gara-gara bacotnya Yesus, sekarang si Nehe jadi bingung sendiri, jadi tantrum. Nah, Suruh begini minum saja. racun maut nggak berani. Oke, nanti Begitukah kekuatan Roh Kudus dalam diri kamu? sudah. Boleh saya ngomong? Nah, Boleh. jadi orang-orang percaya itu bahasa Yunaninya, tahu nggak bahasa Yunani orang percaya itu? Tois peteusasin, tahu nggak? Jadi itu menggunakan bentuk aktif partisip dari verba pisteo, oke? Namun itu bermakna bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada tindakan partisipasi nyata atas iman yang ada. Itu, bentar dulu. Itu nyata atas iman yang ada, oke? Nah itulah kamu Panehe, dikasih belajar, pulang aja Batuk tidur kemenangan. kamu dikasih belajar, kamu malah ini. Ngeles. Kenapa? Nah, Kenapa? nanti saya mengatakan apa itu tois pesteusasin itu tadi yang saya katakan, kamu bilang Nah, makanya saya bilang kamu perlu belajar banyak ya. Jangan cuma Belajar modal banyak apa? congor. Jangan modal Di sini kan hopisteas, ini kan kata apa? Hopisteasas kai Apa? baptis teis, ya kan? Nah, oke. Sote setai, hote
apes, tesas, terus Nah, lanjut, lanjut. Silakan. lanjut. Silakan. Katanya Nah. bisa. Nah, jadi Hing, orang-orang batu percaya tadi kemenangan. apa? Enggak. Hing, batik batu kemenangan. Orang-orang percaya tadi apa, siapa di situ? Batu kemenangan. Batu kemenangan apa? Bilang aja kamu Batu kesakitan. kemenangan. Kamu sakit ya, jadi batu kau ya. Enggak, gara-gara disuruh minum racun ada yang tantrum. Sakit kau ya. Jadi sakit kau ya. Enggak, Iya. gara-gara minum Enggak. racun maut ada yang tantrum. Mana? Yang mana? Yang mana di situ? Ini orang-orang percaya. Yang Nah, sakit itu orang percaya. Disuruh minum racun tuh nggak berani. Omongan bacotnya Yesus bikin teman-teman Kristen itu jadi tantrum. Jangan di-mute saya dong. Jangan di-mute saya dong. Iya, gara-gara Jangan bacotnya di-mute. Yesus. Kalau Anda memute saya, berarti Anda takut kalah Iya dong. makanya ganti. Nggak ada, saya nggak mute. Tangan saya dari di sini nggak ada mute saya. Tadi Pak Arif, tadi kan saya sudah jelasin bahwa gambaran itu orang percaya itu tidak memiliki satu karunia saja, tetapi ada orang tertentu. Ada orang tertentu, orang percaya juga. Karena benar, karena orang percaya itu pasti memiliki karunia-karunia seperti yang 1 Korintus tadi yang saya ini paparkan, pasti ada karunia menyembuhkan, ada juga karunia bernubuat, membuat mujizat, kesembuhan, bahkan ada lagi yang berkata-kata, berhikmat, berbijaksana. Kan ada banyak orang percaya memiliki karunia. Ya udah, sekarang kamu termasuk orang percaya nih. Nah, Ya, dikasih karunia banyak nih, tuh adanya, karunianya apa? Bisa ngusir setan, bisa bicara dalam bahasa yang baru, terus bisa minum racun. Orang percaya itu artinya bukan cuma memiliki satu karunia. Iya, Artinya, enggak, kamu berani nggak? bentar, Intinya sekarang berani nggak minum racun apa enggak? Berani nggak? Oke, Anda mengajak saya begitu. Lalu kalau saya memberikan ini klarifikasi terhadap saya tidak memiliki karunia begitu, apakah Anda Enggak, kamu bentar berarti dulu. Yesus berarti bohong dong. Bukan bohong. Tadi kan saya Yesus mengatakan bohong dong, tanda-tanda ini. Itu Mamang, kamu tanda-tanda ini itu dalam bentuk Tadi, jamak. Iya. Tadi kan saya bentuk Dalam jamak, bentuk iya. jamak. Tanda-tanda Ya, ini dia bilang, Ya. Yesus itu nggak ada di situ bilang, oh ini keseluruhan, oh ini Apa? sebagian nggak ada. Dia bilang semua. Tanda-tanda Iya, ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru, mereka akan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Dong. Orang percaya itu memiliki karunia yang berbeda. Tahu nggak orang ya, sekali lagi saya Gimana? mengatakan. Enggak, di mana dalam ayat sini karunia yang berbeda itu di mana? Baca 1 Korintus, baca 1 Enggak, Korintus. Markus 16. Di Markus 16 enggak ada. Enggak. Gantian Manehe. Iya, biarpun ganti. Oh, berarti kalian Rondo ini dia, ngeyel ini. Kalian ini ngeyel. Jadi kalau Enggak, Anda yang ngeyel tuh membuktikan, kamu. Baca 1 yang ngeyel Korintus Yesus pasal deh. 12. Baca. Yang ngeyel Yesus deh. Karena kan Yesus kan udah tahu umatnya tuh nggak bakal berani ngelakuin kayak gini. Malah kurios. Iya, gila. benar. Pertanyaannya gini, pertanyaannya gini, Manehe. gila. Apakah Pak Nehe sekarang itu merupakan bagian dari salah satu orang yang percaya? Itu aja. Gimana? Pertanyaannya gini, apakah Pak Nehe saat ini merupakan bagian salah satu orang yang percaya pada Yesus itu? Iya. Udah Betul. tadi suruh minum racun nggak berani. Bukan begitu. Om Do dia. Nggak Yesus nggak dia Om Do. Jangan patungan kalian di sini. Maksud saya di sini. Orang misalnya saya orang percaya. Emang saya Tuhan kamu kau patungan. diam dulu bodoh. Jejer Kau tiga. tolol sekali kau memang ini kamu dimasukkan. Saya ketemu sama Anda itu saya kasih kau di jurang lah. Baru mampus kau. Kasihnya sudah mulai keluar. Bahasa Iya, kasihnya sudah ini mulai orang keluar. ini. Saya Gila. izin dulu Pak Nehe, izin nengahi ya. Ini ayat ini tidak boleh dipenggal-penggal. Jadi Begini begini. Pak Romo, kau diam dulu. Pak Romo, satu tadi saya mengatakan, misalnya Pak Kurus ini mengajak saya minum Saya racun. bantu Pak Nehe loh ini. Enggak, bentar, Saya kau diam. bantu Pak Saya Nehe. tahu, itu tipuan iblis. Kamu itu iblis yang sama dengan dia. Nah, Iya. orang dibilang gitu. Iya, jadi harus kita seperti begitu sama kalian. Ya jadi kita harus baca secara menyeluruh ini, nggak bisa dipotong-potong Pak Nehe. Kita semakin mendengarkan kalian, makin kalian mengelujak gitu, menginjak Biar saya kita. bantuin Tidak Pak boleh. Nehe. Tidak boleh. Saya bantuin Pak Tapi Nehe mulai dari ini. sekarang ini, 1 saya Korintus akan 4:10 memberikan dibantuin, keparan, Pak Romo. ya, kepada 1 siapapun. Korintus 4:10 dibantuin. Ya, harusnya Begini jadinya. kalian itu tidak bisa juga dihargai dong. Ya, kalau Anda membatasi saya akan membatasi Anda juga ke depan. Apa Nah, sih? Itu aja. Kalau Anda Ngomong aja betul, masih. iya. Masih. Iya.
akan begitu, maunya kan kalian begini, maunya kan kalian begini. Dengerin ya. Apa? Di nomor yang ke-15. Enggak boleh. Pergilah ke seluruh dunia. Percuma kalian. Iya, itu kan kepada Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ingat, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan dikasih tanda oleh Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Cakep. Mereka, orang Kristen, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Haleluya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Cakep. Haleluya. Dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Cakep. Mereka, orang-orang Kristen akan memegang ular. Cakep. Haleluya. Dan sekalipun mereka orang Kristen minum racun maut, mereka orang Kristen tidak akan mendapat celaka. Sus, tadi dulu Sus, yang ini lain deh, urusannya Sus, minum racun Sus, yang lain aja Sus. Jelas ini. Yang lain Sus, yang lain aja Sus. Yang bener aja Sus. Yang ini janganlah Sus, janganlah. Yang lain aja lah nyuruhnya lah. Kalau minum racun, buset. Janganlah Sus. Gak apa-apa, kalian patungan Janganlah aja lah, Sus. patungan. Nasi uduk masih enak Sus. Kalau Gua masih pengen minum nasi uduk Sus. berdua aja kalian, Janganlah. kecil bagi aku. Kalian itu rame-rame aja lah. Janganlah Sus. Yang bener aja Sus. Minum racun Sus. Maunya itu Minum si tuh Rios, apa kek kuku si bimang Arif, kek extra si jos kek. Romo, siapa lagi yang mau Masa yang bantu? minum racun? Enggak, siapa lagi Yang mau bener aja patungan Sus. ini? Siapa lagi mau patungan nih sama orang ini? Ini Patungan Yesus pasti bohong. Bapak Tuhan dan ini. Roh Kudus tuh. Eh, Bapak Tuhan Ini dan Roh Yesus Kudus. pasti bohong ini. Masa orang Kristen disuruh minum racun, dikasih tanda minum racun? Gak bener ini Pak Nehe. Tadi saya Iya, membuat ini tadi yang pernyataan. lain-lain tanda-tandanya sudah saya cakep, haleluya kan gitu ya Romo ya. Kira minum racun, entar dulu Sus, buset. Gue masih suka makan nasi uduk pagi-pagi, Jangan masih gatal pengen tanganmu, jogging-jogging, jangan menurut saya. disuruh minum racun. Ya, Yang bener aja, Anda takut yang lain dah Sus, yang Firman lain Sus. Tuhan takut kalau saya itu, ngomong ya. Pak Ya, Nehe, jangan begitu firman dong. Tuhan itu adalah Anda iya dan takut ya kalau saya amin. ngomong ya? Hah? Ya, amin. Gitu Hah? Pak Anda Iya. takut? Nehe. Anda takut ya? Hah? Yesus yang takut, kamu yang Hah? takut. Kamu Anda yang takut. takut ya? Kamu yang Kenapa takut, Anda kamu Yang takut Kenapa minum Anda racun. menurut saya? Coba minumlah 1 gelas saja nih, kalau memang kau percaya pada Yesus nih. Pak Arif, saya rasa Anda mempunyai IQ yang memahami. Karena saya percaya Anda itu adalah Dari seorang tadi kan Akil kering, akil basah. menjelaskan itu Hah? buat orang-orang Akil kering, tertentu akil yang basah. percaya kan gitu kan. Ya terserahmu lah, kasihlah sama Pak Arif. Kalau Makanya apakah Pak Nehi ini termasuk pada bagian orang-orang tertentu yang percaya pada Yesus? Nah, gini Pak Arif ya. Tadi saya memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksud di sini bukan semua, ya, bukan semua karena setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda. Sudah paham? Namun Jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Jangan menambah-nambahi firman Tuhan. Saya bacakan lagi. goblok sekali kan. Saya bacakan lagi. Saya bacakan lagi. Jangan menipu kau Nehe. Jangan menambah-nambahi firman Kau Tuhan. yang menipu Nanti kalian di Tuhan sini. marah. Kalian yang menipu kalian semua. Pak Nehe. Kurios, si Arif, si Romo, Jangan kalian menambah-nambahi kau, baca Nehe. suara lagi. Pendusta Suara mana, kau, mana? pembohong Suara, kau. kau itu pembohong. Kau Saya pembohong. baca lagi. Kau, Nih, Anda yang dengarkan pembohong. baik-baik. Kau Anda pembohong, Dengarkan penipu liar. baik-baik. Kau jangan menipu. Jangan menambah-nambahi Yang firman menipu, Tuhan. Nanti Anda Tuhan yang marah. menipu. Anda yang menipu. Anda yang menipu. Saya baca Coba lagi. bacakan lagi Romo, coba bacakan lagi Romo. Baik, baik. Ah, bacakan Anda lagi Romo. yang Pergilah memberikan ke pemahaman seluruh kebencian. dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Cakep. Kodok, tikus, cacing, Anda yang memberikan kecoa, Anda yang sapi, memberikan kepemahaman. babi,
Nah, lanjut. Pokoknya keluarganya Nehe lah. Terus Ya, keluarganya Nehe. nah, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi Cakep, siapa yang tidak percaya akan dihukum. cakep, haleluya. Makanya orang Yahudi dulu dibantai. Karena mereka nggak percaya, dibantai itu. Nah, lanjut. Lanjut. Kalian dibantai. Lanjut. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Silakan. Orang Kristen. Cakep. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa yang percaya? Orang Kristen. Orang Kristen. Mereka Nehe. akan mengusir setan-setan. Siapa mereka? Cakep. Orang Kristen. Yes. Cakep. Haleluya. Orang-orang Kristen akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka orang Kristen akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Termasuk Pak Nehe. Mereka orang Kristen akan memegang ular. Cakep. Dan Haleluya. sekalipun mereka orang Kristen minum racun maut loh. Minum racun maut orang Kristen nih. Apa sus? Apa sus? Minum racun apa? Maut. Yang lain sus, yang lain beneran dah. Yang lain dah beneran. Enggak boleh. Mendingan Enggak boleh. mendingan suruh gali Jangan sumur merubah tahuan. firman Tuhan. Yang lain ada, yang lain. Yang lain. Enggak boleh. Jangan merubah firman Tuhan. Sus, bini gua cakep sus. Jujur gua mau kat dulu ntar bini gua sama siapa sus? Yang bener aja minum racun. Lu nggak percaya sama nyuruh gua? Yang lain lah. Lu Yang enggak lain, percaya Sus. sama gua Tuhan. Anda nggak mau Ya, kalau saya gimana sus ya? Yang lain dah, suruh yang lain dah. Jangan suruh minum racun dah, yang lain kayak ngapain kayak gali sumur kayak apa kayak nyuruh kan banyak yang lain sus. Ngapa mesti itu sih? Yang lain apa? Masih ada yang lain. Nyuruh ngaji kayak, nyuruh ke madrasah kayak, suruh ngapain kayak. Suruh minum racun yang bener aja sus. Yang lain. Jangankan minum racun, pegang ular aja nggak mau. Ya masih pegang ular nggak apa-apa dah, masih saya lakuin dah nggak apa-apa. Ini minum racun. Lu jadi Tuhan yang bener aja sus, otak dikit sus. Orang minum racun. Jangan dibimbing dong. Jangan Saya dibimbing lanjutin ya ayatnya ya. Saya lanjutin ayatnya ya. Iya. Saya lanjutin ayatnya. Jadi Mereka akan memegang ular. Mereka di sini adalah orang Kristen. takut kalian Dan ya kalau saya ngomong. sekalipun mereka Takut orang kalian Kristen kalau saya ngomong. minum racun maut, Dibimbing mereka tidak akan begini. mendapat Gatal sekali celaka. tanganmu. Aduh sus, jangan yang gitu sus. Jangan yang gitu sus. Sekali tanganmu. Nyuruh yang lain aja sus, beneran. Ya Nyuruh yang lain aja sudah sus. kadung Beneran, saya difirmankan, turun ya, nggak karena bisa saya diubah. Saya turun Nggak karena bisa saya diubah. Gini mah caranya mah. Mau Kita kemana? mah, emang kita mau mati muda sus. Waduh, Ya, kalau Sus. kalian percaya ya diminum. Nggak berani ya. mau Kalau kemana kalian Pak percaya ya Nehe? diminum. Kalau nggak percaya Nggak jangan berani, nggak ada yang minum. berani sus. Ntar orang-orang nggak ada yang berani sus kayak gini. Nggak ada yang berani sus. Kalian nggak Beneran, percaya sus. Yesus Tuhan. Waduh, sudah angkat bendera putih dia. Kabur. Aduh. Ya Allah ya Makanya Karim. kita ini kan heran sama karisteng Polikardos yang suka bahas Al-Quran, suka bahas hadis itu kan. Aduh. Dia menuruti komentarnya si Dalilnya ini. sendiri saja Di bawah sudah tadi nggak becus. si Joshua itu turun aja Nehe katanya. Turun beneran dia. naik lagi Nehe, naik lagi Pak Nehe. Sus bini gue cakep sus. Gue mokat jangan orang tuh bocah. Bini yang lain aja lah. Emang bini gue kayak Nehe. Mukanya petak kalau kata si siapa blender. Mukanya petak. Gak ada urusan. Mau istrimu jelek, mau istrimu cantik. Ini kan tertulis firman Tuhan ya dan amin. Lu jadi Tuhan yang ngotak kenapa kalau nyuruh? Masa nyuruh gimana sih sus? Masa nyuruh minum Ini kan racun yang lain pembuktian apa? iman. Ini kan pembuktian iman Kang Moto. Iya bener. Aduh.
Ah, Lagian Bang Mutu kok pakai ayat yang itu. Makanya oten-oten pada ketakutan yang mau naik ini. Iya kan, ganti tadi kan kita topik lah, disuruh ganti topik. kan Ganti disuruh topik. minum racun. Sorry, tadi kan kita suruh minum kencing unta kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian minum Nggak minum itu apa-apa. ya, minum racun maut kan. Iya dong, fair kan? Oh, iya, Sama-sama minum iya. kan? Aduh. Iya. Kita suruh minum kencing unta, gue minum. Saya mah bener nggak apa-apa saya minum. Saya minum gini deh, saya minum seember. Dia segelas aja baygon. Kita lihat. Kita lihat. Di antara kita selesai minum siapa yang masih bisa ngopi, ngerokok, sama ketawa-tawa kita lihat. Dia pasti Romo lah. Aduh. Itu loh Bang Meto, Bang Meto. Ini Iya, loh iya, Pak. yang perlu kita bedah satu persatu ya kan. Iya, Pak. Di nomor 15 ini kan tertulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya ini perintah kepada misionaris kan? Yang Mm-mm. pertama. Amanat agung tuh, the Holy Commandment. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ingat ya, segala makhluk. Ada cacing, rayap, tikus, ayam, bebek, kodok, terus babi, sapi, domba, kucing, apalagi entok, angsa, terus semut. Ah iya, katanya Pendeta Agung yang paling sulit itu penginjilan kepada semut gitu. Nah, ini makanya dipraktekkan, mungkin ayat ini dipraktekkan oleh si Gupron itu. Wa makuli inna rahmatan, wa makuli inna rahmatan. Ya semut. Ya semut. Ya semut. Ya semut gitu kan gitu. Itu bisa kan? Bisa. Lanjut ke poin berikutnya. Siapa yang percaya dan dibaptis. Nah, ini sudah tahapannya, sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis. Maka akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, sudah dicelup, dibaptis selam, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini yang menarik. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya jangan heran teman-teman, kalau Rabbi Yakuf Baruch itu mengatakan dulu orang Yahudi itu dipaksa masuk Kristen. Yang percaya akan ya aman, dibaptis, artinya diterima, tetap aman gitu kan. Yang tidak percaya hanya dua pilihannya. Satu, dibantai. Dua, melarikan diri. Kalau bisa melarikan diri, berarti aman dari pembantaian. Itu ada videonya loh. Iya, betul. Ini bukan fitnah. Terus kemudian ini yang aku suka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, ini bukan konteksnya, bukan penginjil lagi, bukan pendeta lagi. Artinya setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan diberi tanda. Apa tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wah, Emang cakep ini, betul. Cakep. Orang Kristen itu kalau mengusir setan dalam nama Yesus, keluar kau. Dalam nama Yesus, keluar kau. Kan gitu. Iya, padahal setannya kesinggung ya. Gila, masa setan ngusir setan, kata dia gitu. Udahlah, gue cabut gitu kan. Setannya kesinggung tuh. Sebenarnya setannya kesinggung tuh. Ya udah, karena yang nyuruh iblis kan. Ya udahlah, gue cabut lah. Ya udah, gue keluar lah gitu kan. Gimana sih rasanya kita dikatain jelek sama orang jelek? Gimana sih rasanya, Romo? Sakit hati kan? Ya sama, setan juga gitu. Sakit hati. Iya, sama. Iya. Yang nyuruh Lanjut setan, ya. ya udahlah, cabut lah gue gitu kan. Abang-abangan kata dia gitu kan. Senior nih. Ya udahlah, gitu kan.
Nah, terus kemudian yang ini lanjutannya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini Ya, ini juga. sikiraba. Nah, Gitu. siki, raba, kan gitu kan? Ya. Lama-lama Juga orang diraba-raba, Kristen. lama-lama enak juga gitu kan. Ya. Orang Kristen juga ini. Mm-mm. Bang, cilii bang, cilii bang, cilii bang, cilii, cilii. Iya, cilii, cilii. Mereka akan memegang ular. Nah, ini yang masalah, Bang Moto. Nah, megang ular gak apa-apa deh, masih berani lah. Megang ular gak apa-apa lah, lakonin. Yang jadi Megang ular, masalah, megang Bang doang kan. Moto. Iya, yang jadi masalah, iya kalau ularnya tidak berbisa. Oke lah, ular-ular sawah kan gitu kan, yang tidak berbisa. Kan Kalau umum, Romo, Romo. disambut dulu Romo. Nah, Selamat pagi Anton. ada tamu nih. Lanjut Bang Moto. Nanti abis ini Romo gantian Sep. Rahang Sep pegel banget ngadepin si ngehe tadi. Selamat pagi Anton Manalu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Hanya dengar aja saya mendengarkan debatnya. Oh ya udah dengarkan ya. Siap. Bang Anton dari mana? Bang Anton dari Muslim, Kristen? Ya, Muslim, kita Muslim. Oh, siap. Terima Alhamdulillah. kasih Bang Anton. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tadi Romo waktu ular tuh saya pikir itu umum karena yang megang ular tuh ular beludak sama-sama ular sejenis. Jadi nggak ada rasa khawatir lah. Aman itu aman. Aman. Enggak gitu juga. Kalau yang dipegang ularnya kecil tidak berbisa, oke, aman. Oke. Tapi kalau yang dipegang Ular kasur? ular anaconda sepanjang 15 meter gimana? Ya, ketemu Kristus dalam keadaan dablek lah. Nah, kan langsung diontal itu kalau bahasa Madura. Iya. Iontal langsung. Auto Dimakan. ngobrol sama Mungkar Nakir ya. Iya, dimakan bulat-bulat Ngobrol dia kan. sama Mungkar Nakir ya. Ditelan bulat-bulat itu kalau bahasa Madura diontal, teman-teman. Eyontal kolbung kol gitu. Lanjut bulat. Itu kayak film Anaconda itu loh. Iya, paham. Siap. Dimakan bulat-bulat kan, lalu dimuntahkan. Nah, terus kemudian Hmm. dan sekalipun mereka, nah mereka di sini ini merujuk kepada orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Betul. Jadi orang Kristen. Siap. Dan sekalipun mereka orang Kristen minum racun maut. Nah ini tanda. auto ngobrol sama Mungkar Nakir yang urusan begini nih. Ini Wah ini susah nih, berat. Ini part terakhir nih susah ini. Yang lain ini. ini langsung meroboka ini. Langsung terbuka. Terus dia jawab Yesus, goblok gak kena gue dipecut sama malaikat. Ditanya Ini yang berat ini. Gitu. Aduh. Ini yang berat ini. Berat itu. Mereka- Lulus ini jadi raja terakhir itu udah. Iya, jadi raja-rajaan. Minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Wah, bahaya ini ayat ini. Sakti Mandra Bokir itu. Makanya di mana itu, di Afrika ya Bang Moto ya, yang sampai ratusan orang itu Oh iya, korban itu. Iya, mencobai ayat ini kan. Kalau salah itu. Iya. Di Afrika itu, di Afrika banyak korban. Iya. Iya, di Afrika ternyata ayat ini tidak terbukti dan ayat Iya. ini adalah hoak. Kenapa? Iya, Karena di memang. Afrika ratusan orang mencoba ayat ini. Mereka kan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah dibaptis. Mereka sudah diselamatkan katanya. Dicobai sama mereka, minum racun. Tewas semuanya. Ratusan orang itu. Tewas semuanya. Coba bayangin. Bang, Berarti permisi, saya malaikat izin turun Israel dulu. lembur saat itu Siap, ya. Dinda Ya, Andreas, siap. oke, siap. saya ikut Siap, lagi. Bang. Umboro, Terima selamat kasih pagi banyak. Pak Umboro, selamat Assalamualaikum. pagi Pak Umboro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pak Andreas. Umboro, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Umboro. Dari Muslim Kristen Pak Umboro, kalau boleh tahu. Iya, menarik sekali. Muslim, alhamdulillah. Ada yang mau Dan disampaikan Pak Umboro, kalau boleh tahu? menarik sekali pembahasan lintas agama nih ya. Jadi Siap, siap. seperti tadi yang disampaikan ya, ayat-ayat. Saya ketika saya menyimak, saya tidak percaya begitu saja. Tetap saya cek apa benar atau tidak ayat itu. Ternyata benar. Nah, harusnya begini. Kalau saya ini tidak berani sebenarnya berdebat karena memang ilmu agama saya tidak terlalu tinggi lah ya. Ibaratnya saya ini sekolah ini baru tingkatan SMP. Saya berdebat melawan orang yang lulusan S2, bahkan S3, bahkan profesor. Nah, jadi ini juga saya menghimbau kepada rekan-rekan kita yang Muslim maupun yang Kristen, ketika kita mau berdebat, kita harus siap dengan apa yang akan kita sampaikan nanti. Nah, jadi ketika dibacakan ayat itu, harusnya mereka ngecek juga gitu loh. Jangan ngotot dengan argumennya sendiri-sendiri. Nah, ini rata-rata oten-oten ini ketika disampaikan ayatnya, ia tidak percaya dengan ayatnya sendiri. Seperti yang disampaikan ya, meminum racun ini. Ya, ternyata betul juga ayatnya seperti itu. Nah, kalau memang mereka menganggap Yesus itu sebagai juru selamat, ya percaya saja, minum saja racun itu. Nah, seperti itu. Sementara itu aja, Mas. Ya. Terima kasih Pak Umbro. Emang begitu Pak, ini belum ada yang lulus nih ujian ini nih. Ya, makanya saya tunggu. Kalau mereka berani membuktikan mereka minum racun dan percaya kepada Tuhannya juru selamat, ya coba saja. Artinya betul atau tidak. Kalau tidak betul ya jangan coba-coba gitu loh. Waduh. Ya artinya gini, kita harus bertanya kepada orang. Banyak kan yang pendeta-pendeta yang sudah menjadi mualaf. Kenapa sih menjadi mualaf? Tanya saja seperti itu. Jadi kita harus memakai akal sehat kita, apakah benar. Jadi jangan mempertahankan pendapatnya sendiri. Kita di sini, di dalam berdiskusi ini bukan mencari menang kalah. Tetapi carilah kebenaran. Benar enggak dengan apa yang disampaikan. Jangan marah dan dibacakan ayatnya. Rata-rata saya melihat mereka ini ketika ayatnya dibacakan, mereka kayak seperti kebakaran jenggot. Mungkin salah Mas ya, saya seperti ini. Iya memang begitu Pak. Lihat itu Pak di Pak Romo Nih. itu korban Markus 16 nomor 17-18 itu Pak. Nih, Oh ya, ini di mana nih? Afrika. nih. Kristen minum racun untuk membuktikan kebenaran Bible. Nih, ratusan orang ini. Ntar ya. Tuh. Tuh, lu bikin malaikat Israel lembur kayak begitu ceritanya kan banyak itu yang dia cabut-cabutin. Aduh. Tuh. Nah, Ya inilah. Allah. Tuh. Makanya ketika kita berdebat, kita harus bisa membuktikan. Ketika kita tidak bisa membuktikan, ya ini contoh seperti ini. Jadi bertanyalah kepada mantan-mantan pendeta yang sudah mualaf. Mereka lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan mempertahankan pendapatnya sendiri, tetapi mau cari menangnya saja. Saya sering berselancar ya di komal-komal yang lain, tapi saya tidak naik. Saya menyimak saja. Ketika apa yang disampaikan mereka itu tidak benar, saya tinggalkan. Memang saya percaya bahwa itu salah. Jadi mereka itu malah membuat suatu kebohongan. Ya mungkin diambil hadis-hadis, apakah saya nggak paham juga apakah hadis itu sahih atau doib atau memang karangan mereka sendiri. Harusnya mereka itu sadar ketika saya berbuat bohong itu kan dosa. Apakah agama mereka mengajarkan kalau berbohong itu dosa atau tidak? Nah ini harus dicerna semua ya teman-teman, bukan teman-teman Kristen aja, teman-teman Muslim juga seperti itu. Tetapi saya yakin teman-teman Muslim kita tidak pernah menyampaikan suatu kebohongan, kemunafikan tidak ada. Ini murni disampaikan sesuai dengan kitabnya. Seperti itu Mas ya? Iya. Karena gini Pak Umboro itu kita tuh harus
diusahakan. Makanya teman-teman itu kadang-kadang teman-teman muslim bantu dong follow biar apa, biar 1000. Ketika sudah 1000 nanti dia bisa open cam kan, kita bisa nunjukin data. Jadi kita nggak boleh tuh asumsi sendiri gitu. Maksudnya gini, asumsi sendiri dalam arti kata kita tuh nggak menyampaikan data hanya katanya-katanya gitu. Jadi ya data tuh harus valid gitu ya. Kita harus tunjukin data yang dari Bible-nya mereka. Itu Pak Umboro. Iya, saya setuju. Memang kita berbicara bukan asal ngomong saja ya, bukan ya harus ada data sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tetapi yang disampaikan rekan-rekan selama ini ya sesuai dengan data ya, data-data yang di kitab mereka, Bible mereka ya seperti itu. Jadi ya inilah teman-teman Kristen, tolonglah pakailah akal sehat. Jangan langsung emosi, dipelajari dulu. Kalau nggak sanggup berdebat, udah. Seperti saya kalau umpamanya melihat seperti itu, saya cek betul atau tidak seperti ini. Dan ternyata memang kalau di Bible mereka ya seperti itu kata-katanya. Saya kaget, selama ini saya tidak pernah membuka Bible. Saya setelah mengikuti TikTok ini aja kaget kok seperti ini kata-katanya, seperti itu. Bang Moto boleh nambahin nggak ini? Fadl silakan. Kita udah Ya, bebas kok. yang tadi di framing oleh Pak Nehe ya kan? Dia memframing seolah-olah umat Islam itu boleh merampas, boleh merampok gitu ya. Itu tidak benar teman-teman. Kita bacakan ayatnya Al-Hasr ayat 7. Langsung terjemahannya teman-teman ya. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan. Nah, di sini harta yang diperoleh tanpa peperangan ini artinya musuh Islam itu kabur, takut mereka berperang. Mereka takut berperang, mereka meninggalkan harta bendanya. Ya, yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Nah, ayat ini mau di-framing seolah-olah di dalam Islam itu boleh merampok. Nah, itu enggak seperti itu. Yang ngerampok itu 2 Korintus 11 nomor 8 itu. Iya, berbeda dengan yang disebutkan, yang ditampilkan oleh Bang Moto tadi. Paulus merampok jemaat. Paulus merampok jemaat. Berbeda. Coba aja Pak Romo buka itu 2 Korintus 11 nomor 8 itu. 2 Korintus 11 nomor 8. Dari nomor 7 lah. 2 Korintus 11, 7 dan 8. Itu kan Paulus cerita itu. 2 Korintus 7 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 7 sampai nomor 8 bacanya. 11 nomor 7 sampai nomor 8. Ya. Apakah aku berbuat salah? Yang ngomong Paulus ya. Iya, itu bisa ditampilkan nggak Pak Romo? Biar terkesan ada datanya, kita nggak itu. Oh iya bentar. Minta tolong ya Pak. Al-Afu. Mumpung Pak Romo lagi besar. Iya. Biar Pak Umboro juga bisa, kita semua lah maksudnya bisa sama-sama belajar. Iya, betul. Lebih baik kita edukasi yang baik kan seperti itu. Saya lebih belajar lagi lah seperti ini dari Komal-Komal ini juga bagus lah. Nah ini 2 Korintus 11, 7 dan 8.
nomor 7 dan nomor 8. Paulus tidak mementingkan diri. Judulnya ini, Paulus tidak mementingkan diri. Kata dia. Nomor 7. Iya, kata dia, pengakuan Paulus kan gitu. Iya. Apakah aku berbuat salah? Titik. Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Nah, ini. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Oh, jadi ceritanya begini nih. Paulus kepada jemaat di satu wilayah, Jemaat di Korintus. ya, di jemaat Korintus mengatakan, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Artinya Paulus memberitakan Injil Allah kepada jemaat di Korintus cuma-cuma. Gitu ya. Iya. Nah, sedangkan jemaat-jemaat yang lain telah kurampok. Nah, ini yang di Korintus itu sukarela. Sementara jemaat-jemaat yang lain di luar Korintus dirampok oleh Paulus. Itu. Lanjut. Bang Mundo, aku ada panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Selamat Palopo. malam, selamat malam. Siap, selamat malam, Bang.